Perkenalkan, saya Mirsa, saya berperan menjadi maling kuda. Kenalkan, saya Arfan, saya berperan sebagai Rashid. Perkenalkan, saya Nifeka Zara, saya berperan sebagai Mandi. Perkenalkan, saya Muhammad M. Fajri, berperan sebagai saudagar. Perkenalkan, saya Nabila, berperan sebagai Putri. Dan perkenalkan, nama saya Queen, saya berperan menjadi Naraka. Selamat menyaksikan penampilan kami. Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mandi Rubaiyah dan anak lelakinya yang bernama Malik Kundang. Malik telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mandi dan Malik telah lama menjalani kehidupannya yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malik untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malik telah beranjak dewasa. Keinginan di dalam hatinya untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malik yang bernama Rashid. Ia mengabarkan bahwa akan datangnya kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Alhamdulillah, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabat Rashid, apa kabarmu kawan? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Aku sangat sehat seperti yang kau lihat. Oh iya, ada apa gerangan kedatanganmu ini? Apakah ada kabar yang kau bawa? Pas sekali, aku membawa kabar gembira untukmu kawan. Kabar gembira apakah itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Aku pikir kita berdua bisa ikut serta menumpang dengan kapal tersebut membalinya dari tempat ini. Maksudmu kita berdua akan pergi merantau? Tentu saja, itu yang aku maksudkan. Kau tidak bosan ya dibikin seperti ini? Bukankah kau ingin membahagiakan ibumu? Ayolah mari ikut bersamaku. Aku sangat ingin pergi, tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara terlebih dahulu dengannya. Baiklah, bicara dengan ibumu. Setelah kau mendapat restu ibumu, temuilah aku. Kita akan pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Pulang menemui ibunya bermaksud untuk meminta restu kepergian merantau. Setibanya di rumah, Ibu, bolehkah aku meminta izin untuk merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali membahagiakan ibu dan merubah nasib kita. kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi? Nah, bagaimana dengan ibumu ini? Karena sebab itulah Bu Malin memohon restu ibu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan ibu sendirian di kampung ini. Izinkanlah anakku ini pergi Bu. Malin mohon izin. Sudah menyiapkan dasar masa keinginanmu ini, nak? Insya Allah Bu, Malin sudah membuatkan tekad untuk pergi dengan Rashid dengan menumpang kapal dagang yang sekarang sedang bersandar di pantai pelabuhan Pantai Air Manis. Baiklah nak, jika keputusanmu sudah bulat, pergilah nak, tapi jangan kau lupakan ibumu ini. Pulanglah jika kau telah berhasil meraih apa yang kau inginkan. Insya Allah Bu, Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti akan kembali. Malin janji Bu. Baiklah nak, kalau sudah menjadi keputusanmu, ibu tak akan menanggung di sini. Pergilah nak, raihlah apa yang kau inginkan. Baiklah, terima kasih Bu. Besok pagi Malin dan Rashid akan pergi merantau. Keesokan harinya, Malin dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat di sebuah warung makan. Ini kopinya 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya apa Rashid? Udah kerja apakah kita di sini? Aku masih belum tahu. Kita harus berikhtiar cari pekerjaan. Percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang
lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hey anak muda, apakah yang hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang membutuhkan 2 orang pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian itu. Apa kalian bersedia? Bukan Tuan, apa kalian bisa bekerja dengan Tuan? Alangkah bersyukurnya hati saya bila Tuan ingin menerima kami berdua untuk bekerja di tempat Tuan. Perkenalkan Tuan, saya Malin dan ini sahabat saya Rashid. Kami datang dari jauh. Baiklah, kalian Rashid, kalian berbaik. So, kalian sudah mulai bekerja. Kalian beristirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa yang harus dikerjakan esok hari. Baiklah Tuan. Akhirnya, Malin dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Malin dan Rashid telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tidak lagi mempekerjakan Rashid dan akhirnya Rashid pun pulang. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja lebih baik dari karyawan lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapakah karyawan itu? Sepertinya ia lebih memiliki etos kerja yang lebih baik dibanding karyawan yang lainnya. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Emang ada apa? Oh, tidak apa-apa kok ya. Aku hanya bertanya. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin telah dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Dan akhirnya Malin dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya tersebut. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat yang bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Wah, Rashid, kau kan itu? Wah, Malin. Wah, ini benar-benar kau. Kau sukses ya sekarang ini. Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati semua hasil dari payahku. Oh iya, ia kau nikah di sampingku ini. Ia adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Cantik bukan? Ya, kau sekarang telah menjadi orang hebat, Malin. Aku kagum. Ya sudah ya, aku mau jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Ya, senang-senanglah. Mengetahui Malin telah kembali ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Made untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Nah, bilang aku dari pantai. Malin aku tak kembali, Mak. Sungguh kamu kalau katakan itu bukanlah dusta kan? Tunggu, Mak. Buat apa saya dibohongin, Mak? Rashid, kau kemana tak keluarkan sekarang? Baiklah, Mak. Made dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar. Malin bersama istrinya masih berada di sana di tepian pantai Air Manis. Ia terlihat tenang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak di tepian pantai. Malin, kau kan itu nak? Siapakah wanita tua ini, Kanda? Sepertinya ia sangat mengenalimu. Tak tahu lah, mungkin kamu bisa mengaku mengenal aku. Alhamdulillah, Nak. Kau terlihat sangat sehat. Kenapa kau datang, Malin? Mengapa kau tak mengabarin
adalah ibumu. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian jomplang batik, Wahyu merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya.